Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis tematik, sejarah dan perkembangannya, yaitu mengenai masa stagnasi, kemudian kebangkitan dan kemunduran dan perumusan keilmuan hadis tematik. Poin pertama ialah masa stagnasi, yaitu pada tahun 450 sampai dengan 660 Hijriah, di mana pada masa ini hadis tematik ini cenderung bersifat repetitif tema, yakni tidak ada inovasi. Kemudian kajian hadis tematik hanya berupa peniruan, kemudian himpunan dari berbagai tema sebelumnya, dan juga sekedar ringkasan dari karya yang pernah ada. Adapun tema-temanya yaitu tema penyembuhan ala Nabi, hukum Islam, keutamaan-keutamaan, anjuran dan larangan. Contoh daripada kitab-kitab yang ada pada masa ini yaitu yang bertemakan penyembuhan, ada kitab yang bernama dia Ad-Din Al-Maqdisi, yaitu beliau menulis kitab At-Tib An-Nabawi mengenai penyembuhan ala Nabi. Selanjutnya tema hadis hukum, yaitu yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam yang menulis kitab Al-Imam fi Bayan Adillatul Ahkam. Kemudian poin yang kedua yaitu pada masa kebangkitan, yaitu pada tahun 660 sampai dengan 1100 Hijriah. Yaitu pada masa ini perkembangan hadis tematik itu menggelora kembali, bangkit dan berkembang, sehingga pada masa ini banyak karya-karya penting yang ditulis oleh pakar baik dalam tema yang sama namun dengan judul yang berbeda atau terkait tema memang berbeda-beda. Di antara tema-tema tersebut tentang hukum Islam, doa dan zikir, keutamaan, anjuran dan larangan dalam Islam, tanda-tanda hari kiamat, dan penyembuhan ala Nabi, sama seperti di masa stagnasi. Adapun tokoh-tokoh pada masa ini yaitu Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Al-Imam As-Suyuti. Di sini kami mengambil contoh daripada kitab yang pada masa ini lahir, yaitu kitab Bulughul Maram, itu karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bukunya. Baik, selanjutnya poin yang ketiga yaitu masa kemunduran dan perumusan keilmuan hadis tematik, itu pada tahun 1100 sampai 1400 Hijriah, di mana pada masa ini hadis tematik mengalami kemunduran, di mana para pakar hadis tematik tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Kemudian juga karya-karya yang dilahirkan tidak bisa disejajarkan dengan karya pakar yang sebelumnya. Kemudian pada masa ini juga tidak ada perkembangan yang signifikan dalam perkembangan hadis tematik. Kemudian setelah masa kemunduran ini
berlanjut kepada masa perumusan keilmuan hadis tematik, sehingga dikenal tokoh-tokoh yang masih menjaga perkembangan hadis tematik ini. Di antaranya adalah Ad-Dihlawi, kemudian Abul Hasan Al-Kabir. Contoh kitab yang ada pada masa itu yaitu kitab Tuhfah Adz-Dzakirin, yaitu karangan Imam Syaukani. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.